Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Power Tools DIY dan masih bersama saya Julak Jai. Hari ini saya ingin mereview lagi bor baterai dari QAL. Ini gen keduanya. Untuk QAL ini sudah pernah saya dulu review yang gen 1, masih menggunakan slot baterai Dongcheng. Seperti apakah untuk performanya untuk versi keduanya ini? Nanti kita langsung uji dengan versi pertama. Bagaimanakah untuk performanya? Apakah lebih kuat di gen 1 atau di gen 2? Oke, tidak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja buka apa saja yang terdapat dalam paket pembelian. Seperti inilah untuk kemasannya. Untuk kemasannya tidak berubah, hanya berubah di bagian baterai sini untuk gambarnya. Untuk yang lain-lainnya tidak berubah. Untuk maksimal tegangannya di 21 volt dan untuk maksimal torsinya di 65 Nm. Untuk RPM speed 1 di 450 dan RPM 2 di 2000 RPM. Untuk bor ini lebih ringan. Di sini tertulis lebih ringan. Dan di sini juga ada fitur forward and reverse dan memiliki lampu kerja di bagian bawah sini. Dan juga ini adalah multifungsi. Tetapi ini hanya dua mode, yaitu mode pengeboran dan mode penyekrupan. Tidak usah lama-lama lagi, kita langsung saja buka apa saja yang ada dalam paket pembelian. Ini versi 2 baterai. Untuk pembelian kita bisa membeli unit only atau full set. Ini saya beli yang versi full set. Untuk versi ini sudah menggunakan baterai tipe LXT. Untuk LXT itu kepanjang dari lithium ion extreme teknologi. Itu adalah slot baterai original dari Makita yang membuatnya. Kita buka. Di sini ada buku petunjuk penggunaan. Di sini sudah ditambahkan bahasa Indonesia. Sudah ada bahasa Indonesia. Dulu masih versi pertama belum ada berbahasa Indonesia. Dan juga ada terdapat kartu garansi seperti ini. Untuk kartu garansinya masih tertulis berbahasa Mandarin. Mendapatkan sekrup dan juga terdapat berbagai macam mata obeng dan mata bor. Lalu juga ada dua buah baterai. Ini baterainya sudah menggunakan LXT. Untuk gen pertama masih menggunakan slot Dongcheng. Dua buah baterai LXT 2AH. Nanti kita buka dan kita tes. Saya akan buatkan videonya terpisah. Lalu di dalamnya ada juga untuk charger seperti ini. Untuk chargernya di sini tertulis 1,3 ampere. Nanti saya akan buatkan juga videonya terpisah untuk pengetesan chargernya. Lalu ada belt clip seperti ini. Untuk belt clip ini selalu ada dari gen 1 sampai gen sekarang seperti ini. Untuk bahannya pun memang benar-benar tebal. Lalu kita lihat lagi, ini adalah unitnya. Seperti inilah unitnya, benar-benar rapi untuk build quality-nya. Di sini masih menggunakan dua mode, yaitu pengeboran dan penyekrupan. Untuk perpindahan speed juga lancar, tidak sangkut. Untuk perpindahan torsi kita tes. Kliki, tidak keras. Dan ini kelebihannya lagi, untuk as depannya ini dia menggunakan setengah in. Jadi untuk caknya ini bisa kita ganti menggunakan cak setengah in. Jadi bisa kita gunakan nanti cak 13 mili untuk bor baterai dari QAL ini. Saya sudah pernah mencobanya untuk mengganti cak 13 mili, benar-benar sudah PNP. Jadi nanti kita tinggal beli cak 13 mili yang setengah in untuk as caknya. Oke, seperti itulah untuk build quality dan yang didapatkan di dalam pembelian. Oke, tidak perlu lama-lama lagi, langsung saja kita tes untuk performanya. Kita bandingkan untuk versi lama dengan versi terbaru, seperti apakah untuk torsinya kuat versi pertama atau versi kedua. Kita tes terlebih dahulu gen 1. Oke, ini speed 2. Berhenti. 1 2. Oke, ketiga kali kita ganti gen 2. Untuk pengetesan kita sampai 3 kali di speed 2.
Terhenti. Percobaan pertama, percobaan kedua. Oke, ini percobaan ketiga. Kita pindah ke speed 1. Untuk gen kedua ini berhasil di speed 1. Kita cabut. Langsung kita tes gen pertama speed 1. Apakah berhasil? Percobaan pertama gagal. Coba lagi. Percobaan kedua juga gagal. Kita tes lagi. Oke, percobaan ketiga juga gagal. Langsung saja kita ukur suhunya. Untuk di game pertama suhunya 38 derajat Celcius. Kita ukur QL gen kedua untuk suhunya. Untuk di gen kedua 37 derajat Celcius. Oke, seperti itulah tadi hasil pengetesannya. Ini gen pertama dan ini gen yang kedua. Untuk hasilnya seperti itu. Untuk bunyinya masih sama, hanya berbeda di bagian baterai. Di sini masih menggunakan slot Dongcheng dan ini sudah menggunakan slot LXT. Dan seperti itulah tadi hasil pengetesannya. Oke, nanti jika ada yang berminat dengan bor baterai dari QL ini, saya akan masukkan linknya di deskripsi dan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk mengikuti semua akun sosial media yang saya miliki, yaitu Power Tools DIY. Oke, untuk video hari ini cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.